Oke, kali ini Bebar bersama Kak Noven kita akan belajar sifat-sifat eksponen. Nah, dalam sifat 1 ya, kita akan belajar dalam sifat 1 ini adalah bagaimana mengalihkan sifat-sifat dalam eksponen ini, di mana A pangkat X dikali A pangkat Y sama dengan A pangkat X ditambah Y. Contoh adalah seperti berikut. Contoh 10 pangkat 2 itu kita kenal dengan 100 ya, dikali dengan 1000. 10 pangkat 3 itu kakak tulis di sini 1000, maka yang kita peroleh di sini adalah hasilnya berapa? Kita bisa lihat 100 dikali 1000 akan menghasilkan 100.000 ya, 100.000. Atau kita bisa tulis dengan 10 pangkat 2 ditambah 3. Nah, terbukti ya, ini 10 pangkat 5. Jadi sifat 1 sudah selesai. Sifat 2 misalnya A pangkat X dibagi A pangkat Y. A pangkat X dibagi A pangkat Y. Kakak ambil contoh. Misalnya 100.000 ya dibagi dengan 1000. Ya kan? Ini kan bisa ditulis dengan 100.000 itu bisa ditulis dengan 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 dibagi dengan 10 pangkat 3. Maka hasilnya sama dengan 10 pangkat 5 dikurang 3 alias sama dengan 10 pangkat 2 ya. Bisa dibuktikan dengan cara apa? Kita lihat di persamaan awalnya ya. Persamaan awal di sini kakak akan menyederhanakannya seperti berikut. 100.000 dibagi 1000, kita coret 30 kita coret, maka hasilnya berapa adik-adik? Iya, hasilnya adalah 100, yang itu sama dengan 10 pangkat 2. Nah, sekarang contoh ketiga, sifat ketiga. A dipangkat N, lalu setelah dipangkat N, dipangkat lagi M. Ya, itu adalah sama dengan A pangkat N kali M. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. 10 pangkat 3, lalu kakak pangkatin dengan pangkat 2. Ya kan? Nah, ini kan berarti 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3, yaitu 1000 dikali 1000. Kan berarti 1 juta ya. Oke. 1 juta kalau kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama dengan 10 pangkat 6. Ya, 10 pangkat 6. Nah, kalau cara langsungnya bagaimana? Kita lihat nih sekarang cara langsungnya. 10 pangkat 3 dikali 2. Nah, itu kan sama dengan 10 pangkat 6 ini. Oke, terbukti ya. Jadi dengan menggabungkan untuk yang sifat ketiga itu dengan menggabungkan sifat pertama itu bisa kita buktikan. Nah, sekarang kita akan bahas sifat keempat. A di pangkat X di akar Y. Cara bacanya sekali lagi ya. A di pangkat X yang biru di akar Y yang merah. Oke. Maka hasilnya adalah seperti ini contoh. Ya. Kakak ambil misalnya kita ambil 125 di akar 3. Ya. Oke, sorry. 3-nya kita pakai warna merah ya. Oke, seperti ini. Nah, maka 125 itu kan bisa ditulis dengan 5 pangkat 3 ya. Terus diakar dengan 3 yang merah. Nah, seperti ini. Maka hasilnya menjadi 5 pangkat 3 yang biru dibagi 3 yang merah. Nah, maka bisa kita tulis dengan sama dengan berapa adik-adik? 5 pangkat 1 alias berapa? 5. Jadi 125 di akar 3 hasilnya adalah 5. Oke. Nah, yang berikut adalah 1 per A pangkat N, sifat kelima ya. 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Ya. Contohnya seperti ini.
1/10 pangkat 3. Nah, seperti ini. Kalau dia naik ke atas, maka ini menjadi 10 pangkat, ada warna merahnya, minus 3. Ya. Sama halnya kalau misalnya kakak ubah seperti ini. Ya, kita pakai warna hitam ya. 1/10 pangkat, sekarang kakak pakai ini min 5 misalnya. Min 5. Nah, ini kalau kakak naikin ke atas, kan pakai minus ya tadi peraturannya ya, maka 10 pangkat minus 5 tadi, depannya kan harus ada minus ya tadi ya, kasih min, berarti min kali min positif, maka bisa ditulis menjadi 10 pangkat 5. Seperti itu ya, paham ya adik-adik ya. Yang keenam, A dikali B pangkat N. A dikali B pangkat N, maka kalau dibuka kurung masing-masing dipangkat, maka menjadi seperti ini sifatnya. Contoh ya, 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini berarti sama dengan berapa adik-adik? 2 dipangkat 2, lalu juga 5 ikut dipangkat 2, karena kan pangkatnya sama, kita cuma buka kurung doang ya. Nah, ini terbukti 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 adalah 4, 5 pangkat 2 adalah 25, maka sama dengan 4 kali 25, yaitu berapa? 100. Nah, sekarang kita buktikan 2 kali 5 itu adalah 10 ya, lalu dipangkat dengan 2. Nah, terbukti toh ya, ini menjadi nilainya adalah 100. Ini terbukti ya, terbukti. Nah, sekarang A pangkat 0 sama dengan 1, tapi dengan syarat A itu tidak boleh 0 ya. A tidak boleh 0, karena kalau A nya 0, maka 0 pangkat 0 itu nggak bisa 1. Dari mana A pangkat 0 sama dengan 1? Kakak ambil contoh seperti ini. 100 yang biru ya dibagi dengan 100 yang merah, maka sama dengan ya 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 2 yang biru dibagi dengan 10 pangkat 2 yang merah. Nah, berdasarkan sifat 2 tadi ya, sifat 2 tadi, maka ini akan menjadi berapa adik-adik? 10 pangkat 2 yang biru, pakai sifat 2 tadi ya, 2 yang biru dikurang 2 yang merah. Kan di atas dikurang pangkat yang di atas dikurang pangkat yang di bawah, maka menjadi 10 pangkat 0. Nah, kalau adik-adik perhatiin ya, 100 yang biru kita coret sama 100 yang merah, maka hasilnya berapa? 1. Inilah pembuktian dimana 10 pangkat 0 sama dengan 1 ya, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, A pangkat N sifat ke-8 ya, A pangkat N sama dengan 0. A pangkat N, sorry, sifat ke-8, 0 yang coklat di pangkat N yang biru sama dengan 0 yang hitam, dengan syarat tapi N harus lebih besar dari 0 ya, ini ya, N harus lebih besar dari 0. Nah, ini bagaimana? Ini contoh gini, 0 pangkat 1 ya, berarti hasilnya adalah 0. Kalau 0 di pangkat 2 ya, hasilnya tetap 0. Nah, kenapa dia harus lebih besar dari 0? Karena kalau misalnya 0 ya di pangkat 0, nah ini jadinya bukan 0 ya, bukan 0. Kenapa? Nggak bisa ya, 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Mengapa 0 dibagi 0 tidak terdefinisi? Karena gini, 0 dikali 1 itu sama dengan 0, 0 dikali 2 itu sama dengan 0, 0 dikali 3 itu sama dengan 0. Berarti kesimpulannya 0 bagi 0, kalau bahasa gaulnya
siapa aja boleh gitu loh. Maksudnya angka berapapun boleh ya, mau diisi 1, 2, 3. Makanya dibilang karena tidak jelas makanya tidak terdefinisi. Oke, tidak terdefinisi. Iya, mepet. Tidak terdefinisi. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke. Nanti kembali bersama Berbar Kak Noven. Oke. See you again in the next time. Bye bye.